Haleluya, firman Tuhan, saya ucapkan selamat sore bagi setiap wanita di Pura, GPD Philadelphia Maus. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita akan sama satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini, setiap kami wanita di Pura, kami kembali naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus kalau sampai saat sore hari ini kami masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan untuk kami boleh kembali menikmati Engkau Tuhan. Kami boleh kembali datang kepada Engkau dalam ibadah wanita Deborah. Biarlah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, saat ini kami boleh satukan hati kami untuk kami boleh bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan sebentar kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami Bapa. Dari awal hingga sampai selesainya kami yakin Tuhan Yesus pada tengah-tengah kami memberkati setiap kami wanita Deborah dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh sama-sama sungguh-sungguh satukan hati kami untuk kami boleh berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Yang kusembah hanya Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada sore hari ini. Inilah setiap pujian penyembahan kami yang kami berikan kepada Engkau. Biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh memberkati Engkau, boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan sebentar Tuhan, hati kami rindu boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, biarlah berikan kami tanah hati yang subur, agar firman Tuhan senantiasa boleh tertanam, bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga untuk Ibu Gembala yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau mau penuhi, urapi dengan urapan dari tempat maha tinggi. Berikan hikmatnya daripada Engkau ya Bapa. Dan setiap firman Tuhan yang diberitakan saat sore hari ini boleh memberkati setiap kami wanita Dibora yang ada dimanapun ya Bapa. Biarlah kami boleh diberikan kekuatan baru untuk kami boleh menjalani hidup ini ya Bapa. Kami hanya bersandar kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami yang kami naikkan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore kamu wanita Dibora dimanapun saat ini Anda berada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang begitu baik, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Sore hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya berikan tema Yesus menyelesaikan tugasnya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar bahwa Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus memiliki misi untuk dunia ini, yaitu menyelamatkan manusia agar dilepaskan dari segala dosa. Yesus adalah utusan dari Bapa yang terbuka untuk semua orang yang percaya dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Misinya ini terselesaikan ketika ia bangkit
dan mengalahkan maut. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-37 sampai 38. Pada ayat ini dijelaskan bahwa setelah Yesus bangkit, ia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat murid-muridnya mulai ketakutan, mulai dilanda kecemasan karena mereka kehilangan sosok seorang guru. Di saat mereka mulai bersemangat untuk melayani, di saat mereka mulai bersungguh-sungguh, mereka kehilangan satu sosok teladan dalam kehidupan mereka, yaitu guru mereka. Dan pada saat itu Yesus muncul. Pada awalnya para murid merasa ragu, para murid merasa takut, para murid merasa bimbang. Tetapi pada ayat yang ke-39 dan 4 sampai ke-43, pada ayat-ayat ini Yesus mencoba meyakinkan para murid bahwa ia adalah Yesus, guru mereka, dan bukan hantu. Hal ini dibuktikan pada ayat yang ke-42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Berarti pada waktu itu Yesus membuktikan bahwa dia adalah Yesus, guru mereka, dengan memakan sepotong ikan goreng. Dan itu membuat para murid menjadi tidak ragu lagi. Para murid menjadi yakin bahwa yang mereka jumpai adalah guru mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-44, penampakan jati diri Yesus bertujuan untuk membuat para murid mengerti setiap perkataan dan nubuat-nubuat dari para nabi. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang nubuat para nabi itu adalah benar adanya, bukan tipuan, bukan hal yang bohong, tetapi semuanya adalah kebenaran firman Tuhan yang digenapi hari-hari ini. Pada ayat yang ke-47 sampai 48 dikatakan, dijelaskan pada ayat ini, yaitu Mesias akan datang, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita sudah memperingati pada minggu yang lalu, yaitu pada peringatan Paskah, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia mengalahkan maut untuk kehidupan setiap kita. Yesus mengajarkan mereka, yaitu para murid, untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Ini tidak hanya berlaku untuk para murid di zaman Yesus, tetapi bagi kita semua saat ini. Saat ini keadaan yang semakin tidak menentu, hari-hari yang semakin berat, hari-hari menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus inginkan juga kita bertumbuh menjadi gereja-gereja yang dewasa di dalam rohani. Dan satu lagi amanat yang Tuhan Yesus ingin kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu kita berdiri menjadi saksi-saksinya ke seluruh penjuru dunia. Kita mulai dari lingkup keluarga kita. Sudahkah kita menjadi saksi bagi keluarga kita? Bagi mereka yang belum mengenal Yesus, sudahkah kita menjadi saksi? Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi saksi? Kita dapat memberitakan firman Tuhan. Kita dapat memberkatakan siapakah Yesus. Yang harus kita punya yaitu dipenuhkan dengan Roh Kudus dan firman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama meminta kepada Tuhan supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus dan firman yang akan memberikan kita keberanian, yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjadi saksi-saksinya. Secara fisik Tuhan Yesus tidak ada di sini lagi, tetapi ia telah meninggalkan penolong, yaitu Roh Kudus bagi kita semua, untuk kita mampu menjalankan amanatnya, yaitu menjadi saksinya. Amanat ini memang sederhana, tetapi biasanya sangat susah untuk dilakukan. Persoalan utamanya yaitu ada kemampuan atau tidak. Kalau kemampuan pasti setiap kita pasti punya. Tetapi adanya keinginan atau kerinduan, kemauan kita untuk menjadi saksi Kristus, apakah itu ada di dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita.
Apakah kita rindu untuk menjadi saksi-saksi Kristus? Sama seperti Yesus telah menyelesaikan misinya, telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Puji Tuhan, pengorbanan Yesus harus kita syukuri. Misi Allah untuk keselamatan dunia telah diselesaikan dengan sempurna oleh Yesus sendiri. Apakah kita sudah siap menjalankan amanat Tuhan yang Tuhan berikan untuk menjadi saksinya di bumi ini? Semua adalah pilihan dari kaum wanita Deborah, dan dimanapun Anda berada saat ini, biarlah kita boleh mengambil pilihan yang tepat, yaitu kita menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke seluruh penjuru dunia. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Renungan sore hari ini kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa sore hari ini firman-Mu datang memperlengkapi kehidupan kami, mengingatkan kami Tuhan Yesus bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu. Penuhi kami dengan roh dan firman-Mu, agar kami mempunyai keberanian, agar kami mempunyai kekuatan untuk kami dapat menyaksikan siapa Yesus kepada semua orang, supaya semua orang boleh bertobat, semua orang boleh mengambil keputusan memilih Engkau Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, memberkati seluruh kaum wanita Deborah dimanapun saat ini berada. Kami percaya Tuhan melawati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan beserta dengan kehidupan kami, sebab Dia Allah Immanuel yang akan selalu ada bersama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa, kekurangan kami Tuhan Yesus di dalam penyampaian firman Tuhan, sebab segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.